warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nikmatan Sedekah, balik lagi sama kita ya Pak. Iya, alhamdulillah. Biasanya tuh Pak, orang tuh mau optimis susah. Hmm. Tapi bintang tamu kita kali ini katanya kelewat optimis. Iya, iya. Kayak iya. gimana ceritanya, kita langsung sapa aja kali Iya, ya Pak. langsung belajar ya. Benar. Iya, iya. Nah, ya Kumi siapa deh? Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi Manggil apa? wabarakatuh. Manggil apa? Om. Hah? Kalau di Sunda bukan Om. Apa? Kang biasanya. Di Sunda kalau paman apa sih di Sunda? Mang. Mengaji. Tapi biasanya Kang. Oh Ustaz. gitu. Panggilnya Kang Asep gitu. Adanya Asep Mulyadi. Cuman di Bandung banyaknya Asep. Asep. Jadi supaya tidak tertukar, Asep Mulyadi dipanggilnya Kang Asmul gitu Ustaz. Asmul singkatan. Iya. Ya ini Kang Asmul ini Kak. Iya. Katanya dulu pernah over optimis. Over optimis. Itu kayak apa sih maksudnya over optimis itu? Ya sejarahnya panjang Ustaz. Jadi kan kalau saya berpikir sedekah itu kan tidak selalu harus uang Ustaz. Jadi sedekah itu bisa pikiran, bisa tenaga, bisa apa namanya, ya kemampuan bicara mungkin. Ngajar Nah, apa saat itu gitu. kan uang juga nggak punya Ustaz. Emang benar dari miskin nih? Betul Ustaz. Waktu kuliah itu teman-teman suka ada kajian di kampus. Saya kan nggak bisa bicara Ustaz. Tapi saya punya peluang mengantar dan menjemput Ustaz. Oh, Wah, itu juga sedekah Ustaz ya? Sedekah, iya, Sedekah. iya. Kemudian ketika di Bandung itu ada majelis taklim di kota Bandung, saya kan nggak bisa bicara juga, bukan penceramah Ustaz. Tapi saya bisa untuk jadi MC. Saya pikir ini MC juga sedekah Ustaz. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya dengan mengantar menjemput Ustaz, kemudian jadi MC, itu mudah-mudahan itu jadi sedekah. Subhanallah. Benar kalau Ustadz nggak ada MC-nya, Gak nggak ada jalan yang nyuruh. Ustaz. Iya, Nggak iya. jalan. Terus Begitu. lanjut. Kemudian ketika saya aktif lihat orang kok seneng ya, lihat sebuah lembaga sosial dia banyak bantu. Bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Kemudian banyak orang-orang yang sakit itu dibantu gratis Ustaz. Oh, Jadi rumah masih sakitnya di Bandung gratis. nih? Di Bandung. Saya lihat kok enak sekali. Kemudian orang yang dibantu tuh seneng begitu ya. Kelihatannya tuh sumringah gitu Ustaz. Iya. Tapi saya kan nggak bisa bantu dalam bentuk uang. Kemudian saya minta, saya ikut dong bantu untuk mencari dana supaya program-program ini berjalan lebih baik, lebih besar. Saya dilibatkan dalam organisasi itu, dalam lembaga sosial itu, kemudian terus aktif, ya. Dan saya lebih banyak memberi karena yang namanya juga membantu, Ustadz. Iya. Nggak Tidak dapet dapat lah. cashback-nya Iya, begitu. iya, Tapi iya. saya yakin bahwa apa yang saya berikan itu pasti Allah catat. Dan sekarang nih ngaruh ya. Iya, Kang Asep ini, Kang Asmul, pemirsa, jadi pengusaha juga, kemudian jadi orang hebat lah. Gitu. Dan ternyata memang tabungan amal kita dalam membantu orang banyak, itulah yang nanti akan kita panen gitu Kang Asmul ya. Insya Allah, Ustadz. Jadi bantu apapun pasti ada sesuatu ya. Betul, betul. Bantuin genteng orang itu, turun ada pisang goreng kok. Ada kopi ya. Ada kopi juga. Ada kopi. Ngomong-ngomong kopi, minumnya mana Neng? Nanti. Oh nanti. Belum bikin, belum beli. Oke, nah episode jatohnya kan tadi 0 nih. Iya. 0 naik. Negatif, Ustaz. Mau negatif malah. Negatif. Dari minus. Dari utang berarti Ustadz. Ya. Oh, dari utang. Betul. Karena waktu itu saya umur 23 itu pengen nikah Ustadz. Tapi belum punya uang. Dan belum ada yang mau dinikahin juga. Itu masalahnya. Negatifnya belum ada yang mau Ustadz. Ustadz saya menikah. Terus apa? Masalah saya nggak punya uang dan belum punya siapa yang mau dinikahin. Iya. Terus. Kemudian menikah lah. Ternyata menikah itu banyak proses suka dukanya Ustadz. Oh iya. Ya, waktu itu saya ingat mau melahirkan istri. Bukan mau melahirkan Ustadz, mengandung. Pas mengandung ternyata sakit sekali. Allah. Sakit sekali. Bawa ke rumah sakit. Masih awal hamil menikah, muda. Ustaz. Belum, penghasilan juga pas-pasan Ustaz. Kemudian dibawa ke rumah sakit ternyata KET, hamil di luar apa itu namanya? Kandungan. Iya. Hamil anggur apa? Ya semacam itulah, di tuba falopinya itu. Dioperasilah. Aduh. Kemudian ada yang membantu.
Ingat waktu itu namanya Pak Nasrul. Bantu. Saya betapa nikmatnya begitu saat kesulitan ada orang yang bantu. Alhamdulillah. Ya itu mungkin ya buahnya juga dulu bantu-bantu ya. Betul. Akhirnya dari situ saya berkomitmen ini harus bantu orang. Wah, cakep. Karena apa? Betapa nikmatnya dibantu orang Benar. itu dan merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Gitu, Ustaz. jarang loh Kang Asmul, Kenapa? ada orang yang senang dibantu, lalu pikirannya pengen ngebantu. Iya benar. Itu Itu memunculkan rasa itu tuh. biasanya orang kalau udah dibantu tuh Tuman. senang tuman. Kebiasaan Ustaz, ya? Iya. Kebiasaan. Iya iya iya. Kemudian mulailah karena aktif tadi di lembaga sosial. Saya kok nggak cukup ya, saya hanya membantu lembaga itu untuk mendapatkan uang lebih Bantuan, besar ya, yang ya. bisa membantu. Kenapa saya tidak membantu dalam bentuk uang juga, selain tenaga dalam bentuk uang juga. Akhirnya mulailah saya berbisnis. Waktu itu tahun 2000-an lah, 2008. 2006 2007 lah kurang lebihnya 2008. Ternyata ketika tumbuh terus Enak dagang. dan bisnis itu tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Ada proses panjang. Emang. Makanya pemirsa, saya suka ngingetin, jangan bunuh diri. Ya, mentang-mentang orang pada campaign, ayo jadi pengusaha, ayo pedagang, terus langsung ngerem mendadak, terus jadi pebisnis pedagang. Saya bilang jangan. Tapi saya ngasih solusinya. Jangan yang dimaksud oleh saya itu adalah ke Allah dulu. 40 hari lah dulu sama Allah, salat duha, jangan putus. Pamit baik-baik, ya Allah saya udah dikasih kerjaan nih. Boleh nggak berhenti, mau usaha gitu. Salat malam tiap malam, 40 malam gitu. Terus jangan ngandelin tabungan, oh saya mau jadi pengusaha. Terus apa yang kamu kerjain? Apa kek, gue udah punya tabungan ini buat jaga-jaga. Nah nggak boleh, karena itu yang akan jadi bahaya. Karena kita bersandar pada tabungan yang bakal hilang, bakal habis gitu. Kenapa kamu pengen jadi pengusaha, pengen jadi pebisnis, pengen dagang? Udah bener-bener kerja, yo kapan saya bisa kayaknya? Ntar dulu nih, buat kaya itu nggak mesti harus jadi pengusaha. Buat kaya itu bisa juga jalannya dengan nikahin janda kaya. Bisa. Atau sama mertua yang kaya. Bisa gitu. Jadi bukan satu-satunya jalan kira. Iya oke kita sapa. Nawaitunya dibenerin. Gitu. Kita sapa pemirsa Zoom dulu kali ya Pak. Iya, ada siapa nih? Di sini saya bergabung bersama kami ada Ferry dari Banyumas, ada Lukman Nur dari Pekalongan Ngapak dan ini, ngapak Evita dari Banyumas. Purwokerto. Insya Allah nanti Wah, kita ini akan ngapak berbincang semua ya. ini. Berbincang di segmen 2 ya Pak. Insya Allah. Terusin dulu Oke, Kang Asep, iya. Kang Asmul. Iya. Lanjut. Jadi Tidak sesuai